Polisi telah menetapkan status tersangka kepada pria berinisial H yang berteriak ancaman bom di pesawat Lion Air rute Jakarta Kuala Namu. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung menyebutkan motif tersangka dengan mengaku membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens sehingga kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Ronald menambahkan, sejak keberangkatan, tersangka berinisial H beberapa kali menanyakan soal bagasinya. Hal ini diduga menjadi salah satu pemicu emosi tersangka tersulut. Akibat kejadian tersebut, pihak maskapai melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang dan pemeriksaan ulang terhadap bagasi serta pesawat. Polisi juga memastikan bahwa bagasi milik tersangka hanya berisi pakaian. Selain itu, hasil tes urin dan alkohol menunjukkan hasil yang negatif. Meski demikian, untuk menilai kondisi psikologis tersangka, pihak kepolisian akan menggandeng tenaga medis ahli dari Rumah Sakit Polri. Pasalnya, selama proses pemeriksaan, kondisi psikologis tersangka masih tidak stabil. Beberapa pertanyaan terkait penyidik bahkan dijawab tidak sesuai dengan konteks. Maka sebagai melengkapi penyelidikan, pihaknya akan memanggil keluarga yang bersangkutan. Sebelumnya, kabin pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Kuala Namu mendadak heboh pada Sabtu 2 Agustus lalu. Pasalnya seorang penumpang berinisial H berteriak bahwa dirinya membawa bom. Teriakan pria tersebut membuat penumpang lainnya merasa resah dan tidak aman. Mereka meminta agar H diamankan dan diturunkan dari pesawat. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mendapatkan informasi tersebut, pilot langsung membatalkan penerbangan dan mengarahkan pesawat kembali ke apron. Tak lama kemudian, seluruh penumpang dievakuasi ke ruang tunggu Terminal 1A untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun sekitar 3 jam kemudian, para penumpang bisa kembali melanjutkan perjalanan usai pihak Lion Air mengganti armadanya. Sebanyak 181 penumpang akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kuala Namu pada pukul 21:55. Menurut Ronald, ancaman tersebut bukanlah candaan semata, melainkan tergolong pelanggaran yang serius. Atas perbuatannya, H kini dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang melarang setiap orang menyampaikan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Dan kemudian setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, baik berupa rekaman, baik keterangan saksi, dan bukti-bukti dokumen yang kita sita dari maskapai, maka per hari ini terhadap yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Identitas tersangka yang kita jadikan dalam perkara ini adalah seorang laki-laki usia 42 tahun, inisial H, yang beralamat di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami sampaikan rekan-rekan media bahwa kronologis yang bersangkutan itu adalah penerbangan dari Merauke, kemudian transit di Makassar, kemudian transit di Jakarta, dan kemudian disitulah peristiwa pidana tersebut terjadi. Nanti mungkin dari teman-teman lainnya akan menyampaikan kronologis lebih lengkapnya. Sehingga kemudian atas perbuatan yang disampaikan tersangka, mengingat ini adalah undang-undang penerbangan, lex spesialis, maka nanti penyidik dari Kementerian Perhubungan akan menyampaikan langkah-langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan. Di mana dalam pasal 437 Undang-Undang 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan itu dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian tentu teman-teman bertanya, kenapa yang bersangkutan tidak ditampilkan dalam konferensi pers hari ini? Kami hanya menyampaikan video terkait dengan proses pemeriksaan yang bersangkutan. Jadi memang hari ini orang tua yang bersangkutan juga sudah kita datangkan dari Sumatera Utara. Ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan kepada penyidik. Tentu informasi yang diberikan oleh keluarga ini akan kita tidak lanjutin
kita verifikasi dan kita pastikan apakah informasi yang disampaikan oleh keluarga itu memang benar-benar valid. Karena memang tadi kami mencoba untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan, memang secara komunikasi baik dan lancar, tetapi memang kondisi emosional yang tidak stabil. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan baik, tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bahkan sedikit mengarah kepada informasi-informasi yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Karena delay saya minta maaf. Mau kau matikan aku ya? Kau tahu saya siapa? Tidak tahu. Hah? Saya minta maaf. Diam kau, masuk kau situ. Tutup pintunya. Berani kau masukkan orang-orang kayak gini dulu sama aku? Hah? Bukunya kau biar tahu kau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.